لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang apabila ada seorang hamba beribadah di dalamnya, maka semua ibadah yang mereka lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salah satu ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat saja. Namun ketahuilah ikhwatul Islam, ketika kita berada di daerah yang barakah, di tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua ibadah yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama selama kita berada di tanah haram Makkah dan di Madinah. Maka mari kita sama-sama memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil bonus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sifat yang sangat indah, terkhusus hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk umatnya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat yang mulia kecuali ada pada diri baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita sepakat akan itu semua. Namun ada sifat-sifat yang paling mulia, yang mana sifat tersebut adalah menunjukkan kepada kita bersama bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak melihat kita secara langsung, namun di antara salah satu cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana bisa berjumpa dengan umatnya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Alangkah beruntungnya diriku, aku sangat berkeinginan dikala aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalasna ikhwanak? Bukankah kami yang bersamamu, yang selalu berada di sampingmu adalah sahabatmu atau adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku. Artinya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sekali ingin berjumpa dengan kita bersama. Sehingga di dalam ayat yang tadi telah kita bacakan di ikhwatul Islam, itu merupakan sifat yang paling mulia untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang nabi yang berasal dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum,
Di antara salah satu sifat yang pertama, Nabi SAW tidak menginginkan kesusahan kepada kita sebagai umatnya. Sehingga ada sebuah ayat yang sangat indah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu di antara makna ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang Kau bebankan kepada umat-umat sebelumnya. Karena umat sebelumnya dengan umat Nabi SAW dua umat yang berbeda. Dan di antara salah satu kemuliaan umat Nabi SAW adalah umat yang sedikit amalannya, singkat umurnya, tapi mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis disebutkan ikhwatal Islam, Nabi SAW memberikan perumpamaan umat Nabi SAW dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya ibarat orang yang bekerja mulai dari pagi sampai siang. Kemudian dikala mereka lelah bekerja panjang waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu qirat saja. Kemudian datang lagi umat yang berikutnya, dari siang sampai sore. Mereka bekerja di waktu yang panas, juga memiliki waktu yang panjang. Kemudian dikala mereka bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu qirat. Kemudian tiba-tiba ada umat yang terakhir. Mereka bekerja sangat singkat, mulai dari asar sampai maghrib. Waktunya indah, waktunya singkat. Tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 2 qirat. Maka orang-orang sebelumnya mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami yang bekerja yang begitu rajin, kami yang bekerja begitu panjang waktunya, kami bekerja di waktu-waktu teriknya matahari. Tiba-tiba ada orang yang datang belakangan, waktu mereka singkat, umur mereka singkat, pekerjaan mereka pun tidak terlalu berat. Namun kenapa Engkau berikan kepada mereka 2 qirat? Kenapa kami 1 qirat saja?" Pertanyaan ini ikhwatul Islam, kalau menurut akal dan logika kita, pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bekerja dari pagi sampai siang, cuma 1 qirat, waktu panjang, pekerjaan banyak, namun diberikan 1 qirat kepadanya. Kemudian umat berikutnya, dari siang sampai sore, waktu yang panas. Waktu ini merupakan waktu di mana kita beristirahat, tapi mereka tetap bekerja di sana. Dan mereka juga diberikan waktu atau diberikan 1 qirat. Tiba-tiba di waktu sore yang paling indah diberikan 2 qirat. Dan itulah perumpamaan umat Nabi SAW dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya adalah orang Yahudi, umat sebelumnya adalah Nasara, dan umat yang terakhir ini adalah umat Muhammad bin Abdullah SAW. Umur mereka singkat, namun tidak ada ibadah yang mereka lakukan kecuali dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur mereka hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, namun seolah-olah pahala yang mereka dapatkan lebih daripada umur mereka, lebih daripada 1000 tahun banyaknya. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan itu semua masuk ke dalam firman Allah, Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu tidak suka memberatkan umatnya. Selagi ada keringanan, maka Nabi akan mencarikan keringanan. Selama itu semua dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum. Nabi juga orang yang antusias, menginginkan kebaikan kepada kita bersama. Dan sifat yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kasih sayang yang sangat jelas. Kalau seandainya kita melihat bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi, mulai dari Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kemudian dikala Nabi berada di Mekah berdakwah 13 tahun lamanya, kemudian berdakwah di Madinah 10 tahun lamanya, sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita yang mulia. Semua usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat sana menunjukkan bagaimana sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Maka tentunya ikhwatul Islam, kewajiban kita pula, dikala Nabi mencintai kita dengan kecintaan yang begitu indah, maka kita pun wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Dan kemarin kita telah menyebutkan sebuah hadis yang sangat indah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ada yang menyebutkan betul-betul tidak beriman. Ulama yang lain menyebutkan tidak sempurna keimanannya. Mereka yang lebih mencintai Nabi atau mereka yang lebih mencintai orang tuanya,
mencintai anaknya, mencintai manusia yang lainnya melebihi daripada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara urutan yang pertama kali kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang paling wajib bagi kita untuk mencintainya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga baru orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Namun tetap yang menjadi urutan yang pertama adalah Allah, dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membasahkan lisan dan lidah kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan juga hijrahnya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum, dan salah satunya adalah hijrahnya sahabat yang sangat diberikan kemuliaan oleh Allah azza wa jalla, yaitu sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita menyebutkan ikhwatal Islam, salah satu atau satu-satunya sahabat yang berani hijrah secara terang-terangan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan sebelum dia hijrah, dia tawaf di Ka'bah al-Musharrafah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan, tidak ada di antara kami yang berani tawaf di Ka'bah al-Musharrafah, atau tidak ada di antara kami yang berani melaksanakan ibadah di samping Ka'bah al-Musharrafah kecuali semenjak masuknya Umar ke dalam agama Islam. Dan kemarin kita menyebutkan bahwa Umar masuk ke dalam agama Islam tahun ke berapa? Tahun ke-5 Hijriah. Umar radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam tahun ke-5 dari kenabian. Kemudian semenjak dia masuk ke dalam agama Islam, maka itulah perkataan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Mazilna 'izza mundu aslama Umar." Kami merasa bangga, kami merasa kuat, kami merasa berjaya semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan juga di dalam kalimat yang lainnya ikhwatul Islam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan masuknya Umar ke dalam agama Islam adalah fathah, adalah kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Seolah-olah Umar itu merupakan jalan yang akan membukakan pintu bagi kaum muslimin dalam melakukan kebaikan. Wa hijratuhu nasra. Kemudian hijrahnya Umar ke kota Madinah bersama kaum muslimin yang lainnya adalah nasra, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khilafatuhu rahmah. Sedangkan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kasih sayang. Jadi tiga kalimat ini ikhwatul Islam, fathah wa nasra wa rahmah, adalah kalimat yang melekat pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kepada kaum muslimin. Hijrahnya Umar ke kota Madinah pertolongan dari Allah untuk kaum muslimin. Menjadi pemimpinnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua kaum muslimin. Kenapa tidak demikian ikhwatul Islam? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia diibaratkan dengan pintu besar yang akan menaungi kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Apa maknanya? Selama ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena perjuangan, ketegaran, keteguhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Islam dan kaum muslimin ada tembok besar yang akan menghalangi mereka dari fitnah yang melanda. Selagi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak akan ada fitnah yang terjadi kepada kaum muslimin. Namun dikala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, maka di saat itulah fitnah mulai melanda kaum muslimin. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha betul-betul menangis dengan tangisan yang sangat sedih. Sehingga ada orang yang bertanya kepadanya, "Wahai ibunda Aisyah, dikala ayahanda Abu Bakar yang meninggal, kamu tidak bersedih? Sebagaimana bersedihnya kamu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu?" Padahal Aisyah tidak ada hubungannya dengan Umar bin Khattab, hubungan secara nasab tidak ada.
hubungan secara rahim juga tidak ada. Yang ada hanya hubungan ukhuwah Islamiyah saja. Kemudian dikala Umar meninggal, ibunda kita Aisyah betul-betul menangis. Kenapa dia menangis? Dengan tangisan yang sangat berat, atau tangisan yang berbeda dengan tangisan dikala ayahnya meninggal. Maka ibunda Aisyah menyebutkan, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Umar itu ibarat pintu. Apabila pintunya roboh, apabila temboknya ini roboh, maka fitnah akan masuk ke dalam jiwa kaum muslimin. Dan betul adanya ikhwatul Islam, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, maka fitnah mulai berdatangan kepada jiwa kaum muslimin. Dan fitnah yang pertama adalah dikala terbunuhnya menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan semenjak itu ikhwatul Islam, maka pedang itu tidak akan pernah lagi dimasukkan ke dalam sarungnya. Seolah-olah itu merupakan bahasa bagaimana fitnah yang melanda kaum muslimin semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu kelebihan yang paling indah diberikan oleh Allah kepada sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar ini, kemarin kita menyebutkan dia adalah seorang yang muhaddatsun, dia adalah seorang yang mulhamun. Nabi menyebutkan kalau ada Nabi setelahku, maka yang paling pantas menjadi Nabi adalah Umar. Dan Umar itu adalah orang yang paling berilmu di antara di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bermimpi ada segelas air susu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya, maka ada tertinggal sedikit daripada air susu tersebut. Kemudian air susu yang tersisa di gelas tadi yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini terjadi di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fama awwalta?" Apa takwilnya? Apa tafsirnya? Apa makna daripada mimpi tersebut? Karena memang ikhwatul Islam, mimpi setiap para nabi dan para rasul berbeda dengan mimpi kita. Karena mimpi para nabi dan para rasul benar adanya. Karena para nabi dan para rasul, terkhusus baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada syaitan yang berani mengganggunya. Makanya mimpi Nabi sudah pasti wahyu. Sedangkan mimpi kita, maka banyak bagiannya ada mimpi gara-gara gangguan syaitan. Karena tidak ada di antara kita yang selamat dari gangguan syaitan. Semuanya. Tidak ada satupun yang namanya manusia mereka selamat dari gangguan syaitan kecuali dua. Yang pertama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Dan yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Makanya dikala Nabi Isa lahir, dia tidak menangis. Sedangkan semua manusia dikala mereka lahir, maka mereka akan menangis. Dan menangis itu ada tanda mereka hidup. Dan menangis itu juga merupakan tanda mereka diganggu oleh syaitan. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW dijaga oleh Allah. Dan kalau Nabi bermimpi, maka mimpi Nabi benar adanya. Sedangkan kalau kita yang bermimpi, maka ada 3 bagiannya. Makanya kalau ada di antara kita yang bermimpi, siapapun yang bermimpi, maka dari mimpi tersebut tidak terlepas daripada 3 hal. Yang pertama ikhwatul Islam, mimpi itu adalah gangguan daripada syaitan. Kalau ada di antara kita yang bermimpi buruk, maka Nabi memberikan solusi. Karena itu adalah gangguan daripada syaitan. Dikala dia bangun, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke arah kirinya. Kemudian jangan pernah menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Itu solusi dari Nabi SAW. Ingat ikhwatul Islam, kalau kita bermimpi dengan mimpi yang buruk, mimpi dikejar ular, mimpi terbakar misalnya, mimpi ini, mimpi itu yang buruk yang kita tidak suka, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Dan ketahuilah pada saat itu syaitan sedang mengganggu kita. Solusinya minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, kemudian meludah ke arah kiri. Kemudian jangan pernah menceritakan mimpi ini kepada orang lain, kepada siapapun. Karena apabila kita menceritakan, maka akan masuk ke dalam akal dan pikiran. Tapi kalau kita tidak menceritakan, lama-lama akan hilang begitu saja. Maka itu merupakan di antara solusi yang pertama disebutkan, atau di antara solusi yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mimpi yang terjadi kepada kita itu adalah bunga tidur. Kadang ada di antara kita yang bermimpi dia pergi ke taman yang begitu indah, dia makan makanan yang lezat,
bahkan keluar air liur dari mulutnya. Kemudian dikala dia bangun ternyata tidak ada makanannya. Itu disebut dengan bunga tidur saja. Tidak gangguan daripada syaitan, tapi itu disebut daripada bunga tidur saja. Maka tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, ikhwatal Islam, mimpi itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Mimpi yang ketiga bagian daripada manusia adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Kadang-kadang dia bermimpi ada suatu permasalahan, kemudian dia bermimpi Allah berikan pertolongan kepadanya dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka ketahuilah Allah pasti akan berikan kepadanya pertolongan. Tinggal bagaimana dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mimpi kita sebagai manusia biasa, itu bagiannya. Sedangkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti benar adanya di dalam mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu mimpi Nabi adalah minum air atau minum susu yang berada di dalam gelas tersebut. Kemudian ada sisanya, maka sisa inilah diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa tafsirannya? Tafsirannya tidak lain tidak bukan adalah al-ilmu, bahwa ilmu yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah bagian daripada ilmu yang ada pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memberikan sisa walaupun tinggal sedikit, tapi itu adalah bagian daripada ilmu. Maka oleh karena itulah Nabi menyebutkan, kalau ada Nabi setelahku, maka ketahuilah Umar yang paling pantas akan menjadi Nabi. Tapi tidak ada Nabi setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan yang ada adalah mereka-mereka yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar salah satunya disebut dengan laki-laki yang akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilham itu artinya ikhwatul Islam, banyak yang menyebutkan ilham. Ilham itu apa artinya? Ilham itu bisa jadi bisikan, ilham itu bisa jadi ada bayangan atau sesuatu yang terbesit di dalam hatinya. Atau ilham itu artinya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seseorang, yang mana kalimat tersebut adalah kalimat yang benar adanya. Dan itulah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, laki-laki yang diberikan ilham itu adalah Umar bin Khattab. Sedangkan orang-orang yang datang setelah Umar tidak ada jaminannya. Misalnya kita, sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, maka tidak ada jaminannya. Karena memang ikhwatul Islam, tidak ada seorang yang saleh mengakui dirinya adalah orang yang saleh. Apakah ada orang yang saleh mengatakan dirinya saleh? Apakah ada seorang wali mengatakan dirinya wali? Tidak akan ada. Tidak akan ada seorang wali yang mengatakan dirinya wali, kecuali kalau dia wali murid. Baru dia mengatakan dirinya wali, tapi wali murid, wali santri. Tidak ada orang yang mengatakan dirinya saleh kecuali kalau namanya saleh. Artinya orang baik tidak akan mengakui dirinya baik. Orang yang wali tidak akan mengatakan dirinya wali. Oh, saya ini wali. Oh, saya ini orang yang baik. Oh, saya ini orang yang diberikan ilham oleh Allah. Apakah ada demikian? Karena apabila ada orang yang mengatakan saya ini seorang yang baik, maka dia tidak baik. Apabila ada orang yang mengatakan oh saya ini wali, maka dia bukan wali. Apabila ada orang yang mengatakan saya ini orang yang diberikan ilham oleh Allah, maka dia orang yang berdusta. Bisa dipahami? Umar saja, jangankan Umar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sahabat Nabi semuanya, Ali bin Abi Thalib, semua mereka yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan menuduh dirinya melakukan kesalahan. Tidak ada di antara mereka mengatakan saya ini seperti ini, padahal Nabi sudah menyebutkan atau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka membaca ayat ini siang dan malam, tapi tidak ada di antara mereka yang memuji dirinya. Karena memang Allah melarang kita, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian puji diri kalian. Nah, memuji diri itu terbagi kepada dua. Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Memuji diri dengan kata-kata itu dilarang. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian pernah memuji diri kalian sendiri. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha, beruntung mereka-mereka yang memuji dirinya. Ada dua ayat yang seolah-olah bertentangan. Ayat yang pertama Allah menyebutkan jangan kalian puji diri kalian. Ayat yang kedua menyebutkan beruntung mereka yang memuji dirinya. Bagaimana kita menggabungkan dua ayat ini? Apakah ayat ini bertentangan? Tidak. Di antara cara bentuk menyatukan dua ayat ini ikhwatul Islam, ayat yang pertama fala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji diri kalian, artinya dengan ucapan dan lisan. Sebaik apapun kita, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka yang harus kita lakukan dan kewajiban kita bersama
adalah berusaha untuk menyembunyikannya. Misalnya kita orang yang berinfak di jalan Allah, tidak mesti bagi kita mengatakan, oh itu saya yang berinfak. Misalnya ada mushaf di masjid, oh itu mushaf saya yang membelinya. Tidak boleh demikian. Berusaha kita menyembunyikannya, kita tahan. Itu makna fala tuzakku anfusakum. Kemudian ayat yang berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang memuji dirinya, mereka yang memuji dirinya dengan amalan. Artinya, dikala kita beribadah, rajin melakukan ketaatan, secara sendirinya kita telah memuji diri kita. Nah, itulah makna daripada ayat ini. Artinya, ayat yang pertama, jangan puji diri kalian dengan lisan. Arti yang kedua, ayat yang kedua, puji diri kalian seolah-olah Allah menginginkan lakukanlah kebaikan. Karena dikala kita selalu melakukan kebaikan, seolah-olah kita akan memuji diri kita sendiri, tapi dengan amalan, bukan dengan lisan. Dan itu ada dua hal yang berbeda. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan, dan ini pujian dari Nabi SAW kepada Umar. Umar itu adalah orang yang mulham, diberikan ilham. Umar itu adalah muhaddas, orang yang diberikan muhaddas. Muhaddas itu artinya orang yang dibicarakan kepadanya. Siapa yang berbicara? Kita tidak tahu. Intinya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu banyak yang sepakat dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Badar, yang selalu kita menceritakan bagaimana kejadian yang indah di perang Badar. Perang Badar itu ikhwatul Islam adalah saksi sejarah bagaimana Allah betul-betul memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Coba kita bayangkan ikhwatul Islam, dalam perang Badar Allah menyebutkan di antara sifat kaum muslimin, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Kalian telah diberikan pertolongan oleh Allah dikala terjadi perang Badar, padahal kalian itu azillah. Kalian itu seolah-olah terhina. Zillah itu artinya terhina. Apa makna terhina di sini? Maknanya ikhwatul Islam, kaum muslimin dikala terjadi perang Badar tidak ada persiapan di sana. Kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin yang jumlah mereka antara 313 orang sampai 319 orang. Berapa coba kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin? Cuma 2 saja. Kuda cuma 2. Kemudian onta yang dimiliki oleh kaum muslimin, karena onta itu adalah di mana mereka bergantian berjalan kaki di sana. Karena Badar letaknya dari kota Madinah kurang lebih 150 kilo. Kalau berjalan kaki, coba bayangkan begitu lelahnya. Nah, sehingga kaum muslimin biasanya kendaraan mereka itu adalah onta. Nah, onta yang dimiliki oleh kaum muslimin hanya kurang lebih 70 orang saja, 70 ekor saja. Artinya setiap daripada satu orang atau setiap daripada satu ekor onta maka akan bergantian 3 sampai 4 orang. Dan Nabi juga demikian keadaannya. Artinya Nabi bergantian dengan satu onta, dengan Ali bin Abi Thalib dan juga dengan sahabat yang lainnya. Bergantian mereka berjalan kaki, kemudian menaiki unta. Nabi kadang berjalan kaki, Nabi kadang menaiki unta. Artinya betul-betul tidak ada persiapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah memberikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar padahal kalian tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan kaum muslimin. Bahkan ada ulama sejarah yang menyebutkan di ikhwatul Islam, kadang-kadang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mereka tidak ada alat perangnya. Yang mereka jadikan untuk berperang adalah pelepah daun korma. Begitulah persiapan kaum muslimin yang begitu kurang. Makanya Allah mengingatkan kepada kita bersama kejadian yang ada di Badar, kalian tidak ada persiapan di sana. Azillah, azillah itu artinya terhina secara dunia, tidak ada apa-apanya. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada di Badar ikhwatul Islam, mereka meninggal di sana kurang lebih 14 orang. Kemudian kebanyakan di antara kaum muslimin mereka terluka. Sedangkan orang-orang musyrikun mereka meninggal di sana kurang lebih 70 orang, dan yang ditawan adalah kurang lebih juga 70 orang. Kemudian dikala tawanan ini mereka dibawa ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah, apa yang akan kita lakukan terhadap tawanan ini. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita masih berada dalam keadaan yang lemah. Bagaimana kiranya kalau kita mengambil fidyah dari mereka, mengambil tebusan. Bagi mereka yang ada uang, kita naikkan tebusannya. Bagi mereka yang tidak memiliki uang, kita tugaskan mereka mengajarkan anak-anak kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk menulis dan membaca. Kemudian itu adalah usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya tiba lagi giliran Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pendapatku adalah semua tawanan yang ada di Badar kita bunuh semuanya, semuanya kita bunuh.
Dan di antara kita, kalau seandainya kita membunuh tawanan yang ada di Badar, setiap kabilah, setiap keluarga, maka mereka akan mencari keluarganya. Abu Bakar cari keluarganya, maka dia akan membunuh keluarganya. Umar, saya akan mencari keluarga saya. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut kita, itu pendapat yang agak sedikit keras sekali ikhwatul Islam. Kemudian Nabi SAW mendengarkan pendapat sahabat yang lainnya. Pada akhirnya Nabi SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah Nabi condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi sudah condong, maka diumumkan kepada orang-orang yang ditawan. Karena yang ditawan itu juga ada menantu Nabi SAW. Tahukah kita yang namanya putri Nabi yang pertama? Siapa nama putri Nabi yang pertama? Zainab. Nama putri Nabi SAW yang pertama adalah Zainab. Dan Zainab ini dinikahkan dengan keponakannya Khadijah, Al-As. Kemudian Al-As ini, dia masih berada di dalam kemusyrikan, dia belum masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya tawanan ini dibunuh, berarti Nabi SAW akan membunuh suami daripada putrinya. Nabi SAW akan membunuh menantunya. Namun pada akhirnya Nabi SAW condong kepada pendapat yang dilontarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diberikan pengumuman, wahai kalian orang-orang yang ditawan, kalau seandainya kalian ingin bebas, maka tebus diri kalian. Tergantung mereka bagaimana mereka menebusnya. Akhirnya setiap dari mereka menebus dirinya. Begitu juga dengan menantu Nabi SAW, Zainab ikhwatul Islam, masih sayang kepada suaminya. Karena dulu di awal dakwah Nabi SAW belum dipisahkan antara yang muslim dengan bukan yang muslim. Tidak ada hak Nabi SAW, belum lagi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa menantu Nabi SAW atau suami Zainab masih bersama Zainab, padahal Zainab putri Nabi ikut kepada Nabi, suaminya masih berada di dalam agama kaumnya. Kenapa Nabi tidak pisahkan mereka? Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tetap bersama. Dan Nabi belum bisa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang belum diharamkan oleh Allah, atau sesuatu yang belum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikala Nabi SAW memberikan pengumuman, tebus diri kalian, maka Zainab juga menebus diri suaminya. Zainab ini tidak ada uang, dan dia memiliki gelang. Ada sebuah gelang yang dia punya. Nah, dengan gelang inilah dijadikan tebusan suaminya. Karena Zainab pada waktu itu ikhwatul Islam belum bisa hijrah, karena perang Badar terjadi pada tahun kedua hijrah. Zainab belum lagi bisa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Zainab ini dikala mendengarkan Nabi SAW mengatakan bahwa tawanan perang itu akhirnya mereka diberikan kepada mereka tebusan. Siapa yang bisa menebus, maka tebuslah. Maka semua orang-orang musyrikun, mereka menebus sahabat-sahabatnya dan keluarganya serta kali kerabatnya. Begitu juga dengan putri Nabi SAW. Dia menebus suaminya, namun dia tidak punya uang kecuali dengan gelang. Pada akhirnya ikhwatul Islam, maka Zainab ini mengutus atau mengirimkan gelang ini untuk dijadikan tebusan bagi suaminya. Sampailah gelang ini di kota Madinah. Kemudian dilihat oleh Nabi SAW. Maka dikala Nabi melihat gelang tersebut, maka Nabi langsung meneteskan air mata, karena dia tahu itu adalah gelang milik istrinya yang bernama Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Baru saja melihat gelang ini ikhwatul Islam, Nabi langsung tahu gelang ini adalah milik istrinya Khadijah. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada Khadijah. Kemudian dikala melihat gelang ini, karena dulu dikala Khadijah atau dikala Zainab ini menikah, dinikahkan dengan anak pamannya, maka hadiah pernikahan Zainab dari Khadijah adalah gelang ini. Dan Nabi tahu itu adalah gelang istrinya. Kemudian diberikan hadiah kepada Zainab. Nah, sekarang menantu Nabi SAW salah satu yang menjadi tawanan, dan Zainab ingin menebus suaminya, dijadikan gelang sebagai tebusannya. Maka Nabi SAW sayang dan ingat kepada istrinya Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kalau kalian izinkan. Coba bayangkan bagaimana Nabi SAW. Kalau bisa Nabi SAW langsung mengambil gelangnya menjadi miliknya, kemudian membebaskan menantunya, mudah bagi Nabi. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Nabi minta izin kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya gelang ini dikembalikan kepada putriku Zainab, kemudian sekaligus dikembalikan suaminya, artinya tanpa tebusan. Maka semua sahabat mereka setuju. Akhirnya menantu Nabi SAW kembali berkumpul dengan putri Nabi SAW, yang mana setelah itu Al-As ini juga masuk ke dalam agama Islam dan ikut bersama Rasulullah SAW. Intinya ikhwatul Islam, yang ingin kita sampaikan itu merupakan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi SAW condong dengan pendapat ini. Kemudian tiba-tiba selang beberapa hari ikhwatul Islam, maka Abu Bakar ingin berkunjung ke rumah Nabi SAW. Kemudian didapatilah Nabi sedang menangis. Betul-betul Nabi menangis. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kalau engkau beritahukan kepadaku, aku akan menangis dengan kamu menangis. Coba bayangkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq, aku akan menangis gara-gara kamu menangis. Padahal Abu Bakar tidak tahu alasannya kenapa Nabi menangis. Artinya aku ingin menangis gara-gara kamu menangis. Karena dia tidak mungkin bahagia di atas penderitaan Nabi SAW atau di atas kesedihan Nabi SAW. Maka Nabi menyebutkan, celaka kita wahai Abu Bakar As-Siddiq. Allah menurunkan sebuah ayat, yang mana ayat tersebut berbunyi, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra, tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan, sesuai dengan kejadian yang tadi berlaku. Kemudian tiba-tiba Umar datang. Umar bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Dan kenapa engkau pula menangis wahai Abu Bakar? Kalau seandainya aku tahu, dan kalau aku tidak tahu, aku akan menangis bersama kalian. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya kemarin dikala kita bermusyawarah apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan perang, maka pendapat yang paling benar adalah pendapatmu, yaitu pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi itu sudah merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, namun Allah ingin membuktikan kepada kita bersama bahwa banyak ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Salah satu yang pertama adalah masalah tawanan perang. Sehingga kenapa Nabi menangis? Kenapa Abu Bakar menangis? Karena Nabi dan Abu Bakar tidak memakai pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal pendapat yang paling benar adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun itu merupakan di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Allah menurunkan ayat ini yang menunjukkan kepada kita bersama bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah rajulun muhaddats atau rajulun mulham, laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara pendapat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain ikhwatul Islam, kita lihat di Ka'bah Al-Musharrafah. Di Ka'bah Al-Musharrafah ada sebuah tempat yang mungkin semua kita mengenalnya, namanya adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu artinya ikhwatul Islam adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, maka disebut dengan maqam. Maqam itu diambil dari kata-kata qama, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, wahai kalian angkatlah bangunan Ka'bah. Kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya Ismail, mereka mulai mengangkat bangunan Ka'bah. Yang diperintahkan di dalam ayat ini hanya sekedar mengangkat bangunan Ka'bah. Sehingga Ka'bah itu pada dahulu kalanya, bahkan sampai di zaman Quraisy, sampai di kala Nabi berumur 35 tahun, tidak ada atapnya. Karena memang yang diperintahkan di sana hanya mengangkat bangunannya, bukan untuk ditutupi. Itu adalah Ka'bah Al-Musharrafah dulu. Kapan baru ditutup? Ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Ketika bangunan Ka'bah itu sudah mulai dihancurkan, diganti dengan yang baru. Sebelumnya maka tidak ada yang ditutup di sana. Nah, begitu juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ingatlah bagaimana Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya. Artinya hanya sekadar mengangkat pondasinya. Nah, dikala sudah mulai meninggi ikhwatul Islam, maka Nabi Ibrahim tidak lagi bisa mengangkat pondasi Ka'bah tersebut, mengangkat bangunannya, dindingnya. Maka dia berdiri di sebuah batu. Nah, di antara salah satu yang diminta oleh Nabi Ibrahim, dan ini merupakan pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam, setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang sifatnya untuk diri kita pribadi atau ibadah yang sifatnya untuk orang lain, untuk diri kita dan juga untuk orang lain,
maka tidak boleh kita melupakan kalimat yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Semua ibadah yang kita lakukan, maka ucapkanlah setelah kita beribadah, Rabbana taqabbal minna. Misalnya kita salat, kita melaksanakan ibadah umrah, maka ingat Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah umrah kami. Karena kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan diterima atau tidak. Bahkan ada orang yang beribadah namun mereka berdosa dikala mereka beribadah. Ada atau tidak? Banyak. Dan kita tidak mau demikian. Makanya setiap kali kita beribadah, jangan bakhil dengan kalimat yang mulia ini. Kalimat yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan oleh Nabi Ismail, padahal mereka sudah pasti diterima ibadahnya, namun mereka ingin mengajarkan kepada kita bersama, Rabbana taqabbal minna. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah. Karena memang ikhwatul Islam, ibadah haji, kami mohon maaf, ibadah haji, ibadah umrah adalah ibadah yang rentan kita riya dan sum'ah di dalamnya. Yang haji banyak, yang umrah banyak, namun yang sebenar-benarnya haji sedikit, yang sebenar-benarnya umrah juga sedikit. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bersama, terutama dikala kita berada di miqat. Setiap kali kita ingin berada di miqat, baik itu miqatnya Madinah, atau miqatnya di Yalamlam, atau miqatnya di Qarnul Manazil, atau di miqat Zatu Irq, atau di miqat yang lainnya, semua miqat. Sebelum kita memulai labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah, maka di antara salah satu yang dibaca oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hajjah la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajjah la riya'a fiha wala sum'ah. Bagi kita yang ingin berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, baik besok dia berangkatnya atau lusa atau hari berikutnya, maka jangan mereka lupa kalimat yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah, kami melaksanakan ibadah haji, baik itu haji besar ataupun haji kecil. Karena umrah ini disebut dengan haji kecil dan masuk ke dalam kategori haji. La riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada perbuatan riya di dalamnya. Kami tidak ingin riya dan kami tidak pula ingin melaksanakan atau melakukan sum'ah. Apakah mungkin Nabi ketika Nabi mengucapkan kalimat ini, Nabi adalah orang yang akan melakukan riya? Apakah Nabi akan sum'ah? Bagaimana Nabi dan para sahabatnya akan sum'ah? Mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia. Namun Nabi ingin mengajarkan kepada kita bersama bagaimana ibadah itu semestinya harus kita lakukan. Terutama ibadah yang mulia ini, ikhwatul Islam. Ibadah yang mulia ini jangan kita jadikan dia ibadah yang akan mengundang dosa bagi kita bersama. Kita sudah mengeluarkan tenaga yang begitu banyak, menghabiskan waktu yang tidak sedikit, mengeluarkan uang yang sangat dalam jumlah yang besar, namun tiba-tiba banyak di antara mereka yang berdosa ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang melakukan ibadah atau mereka yang riya, mereka yang sum'ah, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sisipan di sana, ada kecondongan di dalam hatinya beribadah juga untuk dilihat oleh manusia, walaupun sedikit sekali, ikhwatul Islam. Karena riya itu tidak banyak. Riya itu kalau sedikit saja ada dalam ibadah, maka habis semua ibadah yang kita lakukan, habis. Maka Nabi memberikan gambaran di ikhwatul Islam, akhfa min dabibin namal. Riya itu ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu. Siapa di antara kita yang bisa mendengarkan gerakan semut tersebut? Apakah ada di antara kita yang bisa mendengarnya? Tidak ada. Begitulah riya. Makanya sulit bagi kita untuk menangkalnya, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gunanya ikhwatul Islam, sebelum kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, semua yang bisa membuat kita riya, semua yang bisa membuat kita sum'ah, hilangkan semuanya. Apa yang bisa membuat kita riya? Media sosial misalnya, sedikit-sedikit kita upload, saya sedang berada di Raudhah guys, misalnya saya sedang tawaf, kawan-kawan saya sedang tawaf. Tidak usah kita melakukan yang demikian. Kami mohon maaf ikhwatul Islam, Ustaz saya tidak riya. Iya, kita mengatakan kamu tidak riya, kita tidak riya. Tapi siapa di antara kita yang bisa menjamin hati kita ini? Hati kita ini lemah. Tidak ada yang kuat. Orang yang mengatakan dirinya tidak riya, maka merekalah riya yang sebenarnya.
Makanya ingat ikhwatul Islam, kaidah yang paling tipis disebutkan oleh para ulama, orang yang meninggalkan, orang yang melakukan ibadah karena manusia, maka disebut dengan riya. Dan kita tahu itu semua. Tapi sebaliknya, orang yang meninggalkan ibadah juga karena manusia, itu juga riya namanya. Kita misalnya salat, kemudian lihat ada teman, maka kita mempercantik salat kita, riya namanya. Kemudian ada orang mengatakan dia ingin salat, kemudian nampak sama kawannya, oh saya tidak salat, takut nanti dipuji oleh orang ini, itu juga riya namanya. Jadi riya itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Kapan kita baca kalimat ini? Jika nanti kita berada di miqat. Siapa yang sudah hafal doa ini? Sebentar, siapa yang sudah hafal kalimat ini? Kalimat hanya 4 kata saja, yang umurnya 50 tahun ke atas. Siapa yang hafal doa ini? Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Ada yang hafal? Yang 50 tahun ke atas? Baik, yang 40 tahun ke atas. Silakan. Allah. Ulang lagi. La riya'a fiha. Ulang lagi. La riya'a fiha. Ulang lagi. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Artinya, ya Allah, aku menunaikan. Masya Allah, silakan Pak. Jadi doanya ada di dalam kitab ini nanti ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk muwahhidmu Allah, semoga memberikan keberkahan Pak ya. Masya Allah, syakarallahu lakum. Masya Allah, insya Allah dibaca itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik ikhwatul Islam. Kemudian kita kembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini ikhwatul Islam, dikala dia mengangkat pondasi Ka'bah, dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah ini dari kami. Artinya dia ingin diterima amal ibadahnya, padahal sudah pasti diterima amal ibadahnya. Dia seorang nabi, dia seorang rasul. Dia nabi yang kedua yang paling dicintai oleh Allah setelah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tetap mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Kemudian apa hasilnya? Bagaimana bentuk Allah menerima amal ibadahnya? Karena di antara, bukan semuanya, tapi di antara bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka ibadah yang kita lakukan akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang membangun masjid, tapi setelah dia meninggal, masjidnya juga hilang, hancur, roboh, tidak lagi diperbaiki atau ada saja masalahnya. Banyak orang yang bikin sekolah, setelah dia meninggal, sekolahnya tidak ada lagi yang mengurusnya, atau ada saja masalahnya. Dan kita tidak ingin demikian. Namun banyak orang yang membangun masjid karena Allah, yang mengarang buku karena Allah, Allah yang mengabadikan apa yang telah dia lakukan. Dan salah satu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terkenalah di sana dengan yang namanya Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musharrafah, mengingatkan kepada kita bersama apa makna daripada sebuah keikhlasan, agar kita tahu bahwasanya kita beribadah bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masa depan kita, terutama dikala kita sudah berpisah dengan dunia. Maka di saat itulah kita akan menuai dan mendapatkan pahala dari hasil yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, amal ibadah itu sangatlah berat sekali. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan sesuatu amalan apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam zikir pagi dan sore, zikir pagi sore ini ikhwatul Islam adalah zikir yang sebenarnya tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dikala kita berada di pagi hari, ada zikir namanya zikir pagi dan sore. Semua kita bisa nanti mencarinya di internet, zikir pagi dan sore. Zikir yang sebenarnya, semua zikir ada di dalam ini. Makanya kadang-kadang kita lupa zikir yang sebenarnya. Zikir yang sebenarnya adalah zikir pagi dan sore, karena semuanya ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, tidak ada ucapan orang lain.
Nah, di antara salah satunya ada perlindungan agar bagaimana Allah menjaga kita agar semua ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita terjauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, terutama agar ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah kalimat Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sebuah zikir yang dianjurkan bagi kita membacanya keluar dari lisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semua zikir ini zikir yang dibaca oleh Nabi dikala Nabi berada di pagi hari, dikala Nabi berada di sore hari. Itulah zikir yang semestinya harus kita ulang-ulang sampai kita bisa menghafalnya. Kadang-kadang ada di antara kita yang membacanya 1 tahun namun belum juga bisa menghafalnya. Maka baca 2 tahun, artinya itu harus sekali diulang-ulang, karena semuanya ada di dalamnya. Semuanya, semua kebaikan, semua keburukan kita minta perlindungan kepada Allah, semua kebaikan kita minta kepada Allah, semuanya ada dalam zikir tersebut. Salah satunya doa ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu kalau aku melakukannya sesuatu yang aku ketahui. Kesyirikan besar semua kita tahu, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristi'anah kepada selain Allah, kita tahu itu semuanya. Tapi jarang di antara kita tahu yang tadi telah kita bahas, yang namanya riya dan sum'ah. Makanya Nabi menyebutkan riya itu adalah asyirkul khafi, disebut dengan syirik. Namun asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maka itulah tujuan daripada doa ini dibaca, agar kita betul-betul ikhlas, dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua ibadah yang kita lakukan betul-betul mendapatkan pahala dari Allah, diterima oleh Allah dan diabadikan oleh Allah. Bahkan walaupun kita sudah meninggal, tubuh kita sudah berkalang dengan tanah, namun pahala yang pernah kita lakukan atau kebaikan yang pernah kita lakukan akan tetap mengalir kepada kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, pelajaran yang sangat indah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bagaimana dia selalu mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Maka nanti dikala kita melaksanakan ibadah umrah, ucapkanlah kalimat yang singkat ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga di antara salah satunya adalah maka Allah mengabadikan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah maqam yang tadi kita ceritakan. Nah, maqam Ibrahim ini dulu itu tentunya dikala Nabi Ibrahim berdiri, maka tentu ada di samping Ka'bah Musyarrafah. Jadi maqam Ibrahim ini dulunya berdempetan dengan Ka'bah Musyarrafah, karena memang di situ ada tempat Nabi Ibrahim berdiri dulunya, sehingga tidak mungkin terpisah dari maqam dari Ka'bah Musyarrafah. Namun sekarang di mana maqam Ibrahim letaknya? Agak jauh dari bangunan Ka'bah Musyarrafah. Tahukah kita siapa yang memberikan usulan demikian? Tidak lain tidak bukan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itu adalah usulan Umar sebelum wahyu turun. Maka Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya maqam Ibrahim ini kita jauhkan dari Makkah, dari Ka'bah Musyarrafah? Supaya apa? Supaya mudah orang salat di belakangnya. Bukankah di antara salah satu sunnah Nabi kepada kita bersama, dikala kita selesai tawaf, maka dianjurkan kita salat di belakang maqam Ibrahim? Kalau seandainya maqam ini ada di samping Ka'bah Musyarrafah, nanti ada orang yang salat, ada orang yang tawaf, maka orang yang salat tidak khusyuk, orang yang tawaf akan melewati orang-orang yang sedang salat. Banyak kemudaratannya. Dulu di zaman Nabi SAW, maka Nabi SAW mengindahkan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah diindahkan oleh Nabi SAW, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim itu sebagai musalla. Musalla itu artinya sebagai kita melaksanakan ibadah salat di sana. Artinya di antara sunnah Nabi SAW, setiap kita selesai melaksanakan tawaf, maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan salat 2 rakaat di sana. Semua tawaf. Dan itu ada di antara salah satu yang memberikan usulan demikian adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pantaslah pembahasan kita ikhwatul Islam tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, rajulun mulham, orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baru 2 contoh yang kita berikan ikhwatul Islam. Masih banyak lagi contoh yang akan kita sampaikan. Dan insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana contoh-contoh yang lainnya. Artinya itu semuanya merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada
Umar bin Khattab. Bahkan di antara contoh yang paling indah ikhwatul Islam, sampai Umar meninggal pun, coba bayangkan, sampai Umar meninggal pun, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hadiah yang sulit bagi kita untuk membayangkan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikala dia meninggal, kita tahu zaman Umar bin Khattab adalah zaman keemasan kaum muslimin. Kaum muslimin atau orang-orang yang menjadi musuh Islam, apabila mereka mendengarkan nama Umar bin Khattab, mereka akan gemetaran, mereka takut. Namun mereka tidak pernah melihat Umar bin Khattab, mereka hanya mendengar namanya saja. Apabila nama Umar disebutkan, maka akan goyang orang-orang Romawi, akan pecah orang-orang Faris, semuanya akan takut. Tapi mereka tidak pernah melihat daripada atau siapa yang namanya Umar bin Khattab. Demikianlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga zaman Umar ini, zaman keemasan kaum muslimin, yang pusatnya adalah kota Madinah. Nah, kota Madinah, kota yang paling aman, yang paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba kita dikejutkan dengan permintaan Umar bin Khattab. Apa permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Apa artinya? Artinya besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu kita juga yang tinggal sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Walaupun yang kita sampaikan ini hanya sekedar sejarah, namun di sana memiliki makna yang sangat luar biasa. Bagaimana sahabat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianjurkan bagi kita bersama ikhwatul Islam ketika kita berada di kota Madinah untuk berziarah ke perkuburan Nabi, kemudian berziarah ke perkuburan Abu Bakar, dan berziarah ke perkuburan Umar secara khusus. Artinya memang perkuburan ini ada kalimat-kalimat khusus yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Di perkuburan Nabi kita menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kalau kita tambah juga tidak menjadi masalah. Wa nashhadu annaka ballawta risalah wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wajahata fillahi haqqa jihadi. Itu tambahannya. Kalau kita bisa menghafalnya alhamdulillah. Namun kalau kita tidak bisa menghafalnya kecuali 3 kalimat yang pertama juga tidak menjadi masalah. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kemudian langkah berikutnya untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita juga mengucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kemudian berikutnya untuk Umar bin Khattab, Umar yang kita ceritakan ini, Assalamu alayka ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Artinya ikhwatul Islam, mereka ini adalah orang-orang yang paling mulia, dan mereka menjadi lebih mulia ketika mereka selalu bersama baginda Nabi yang mulia. Karena apabila kita ingin mulia, maka bertemanlah dengan orang-orang yang mulia, maka kita akan mendapatkan kemuliaan orang-orang yang mulia. Dan selalu kita menyebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku itu paling suka kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, wa lastu minhum, walaupun aku bukan orang-orang yang baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau Syafi'i bukan orang baik, siapa lagi yang orang baik? Kalau Syafi'i bukan orang saleh, siapa lagi yang menjadi orang saleh? Artinya begitulah kata-kata tawadhu yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana dia mengajarkan kepada kita bersama bahwa kita mencintai orang-orang yang baik walaupun kita bukan orang baik, yang mana tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada orang yang baik tersebut. Minimal ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Dia menyebutkan sebuah kaidah yang sangat indah, terutama berteman dengan orang-orang yang baik, maka nanti di akhirat ada yang namanya syafaat. Dan di antara salah satu syafaat tersebut adalah syafaat yang baik dari seorang teman kepada teman yang lainnya. Dan kita tentunya ingin saling memberikan syafaat, terutama untuk orang-orang yang kita cintai.
dan orang-orang yang selalu berteman dengan kita, atau kita ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, atau dari orang-orang yang saleh. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, atau kata-kata yang kasar kami menyampaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah terima semua amal ibadahnya, kabulkan doa dan permintaannya, jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, lancarkan setiap urusan. Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita rezeki untuk bisa beribadah di tanah suci haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.